Assalamualaikum dan salam muna. Kita bertemu dalam program Pian Bertekun. Kami menjawab, tapi sebelumnya jangan kalian ingat untuk di like, komen, dan share video dan channel ini di akun media sosial Pian Prataan. Selamat berisukan gasan sanak-sanak muna sekalian. Apa kabar Pian? Sehatan haja kalalah. Gasan Pian yang menonton ini ulun doakan mudahan sehat tuan peraja Pian. Hari ini ulun hendak membawa Pian berpandiran seputaran tentang ikhtilat. Bisa jadi di antara bubuhan Pian nih ada yang pernah mendengar, ada juga yang belum pernah mendengar. Daripada ulun bacuap-cuap terus, baik langsung aja kita takuni lawan Sidin ini. Nama Sidin Ibu Rifah Radiati SPD. Sidin ini sebagai pendidik dan pembina generasi. Ayo Bu, jawabakan, apa rang ikhtilat itu? Ikhtilat adalah bertemunya lelaki dan perempuan yang bukan mahramnya di suatu tempat secara campur baur dan terjadi interaksi di antara lelaki dan wanita itu. Contohnya bercanda, bersentuhan, bersesak-sesakan, dan lain-lain. Contoh ikhtilat misalnya di sebuah restoran, di satu meja ada lelaki dan perempuan yang bukan mahram, mereka makan dan duduk bersama. Ini adalah ikhtilat. Ikhtilat hukumnya haram dan merupakan dosa menurut syariat Islam. Meskipun sayangnya kaum muslimin banyak yang melakukannya. Di samping haram, ikhtilat juga berbahaya karena menghantarkan pada jalan untuk kemaksiatan-kemaksiatan lain yang merusak akhlak, seperti memandang aurat, terjadinya gangguan seksual, terjadinya perzinaan, dan sebagainya. Damintu sekalinya sanak muna ai. Ikhtilat itu bercampur baur antara babinian lawan lalakian. Limbah itu antara si babinian tadi lawan si lalakiannya. Ujar Sidin tadi hukumnya haram sanakai. Nah, jadi takutan sama ulun. Jadi Pang Bu, kayak apa Islam nih mengatur kehidupan umum supaya kada terjadi ikhtilat? Maka berdasarkan pengertian ikhtilat, suatu pertemuan antara lelaki dan perempuan disebut ikhtilat jika memenuhi dua kriteria secara bersamaan, yaitu pertama, adanya pertemuan atau ijtima antara lelaki dan perempuan di satu tempat yang sama. Misalnya, di dalam sebuah mobil yang sama. Kedua, berlaku interaksi, itiso atau khiltoh antara lelaki dan perempuan. Misalnya bercanda, saling menyentuh, bersenggolan, bersesakan, dan sebagainya. Jika perempuan dan lelaki duduk berdampingan di dalam suatu bis umum, tetapi tidak terjadi interaksi apa-apa, maka keadaan itu tidak disebut ikhtilat, hukumnya tidak haram. Tapi kalau di antara mereka berlaku interaksi, misalnya perbincangan, kenalan, dan seterusnya, maka baru disebut ikhtilat, maka haram hukumnya. Sebaliknya, kalau di antara lelaki dan perempuan terjadi interaksi, misalnya berbicara, tapi melalui telepon, maka tidak disebut ikhtilat, karena mereka tidak berada di satu tempat atau tidak terjadi pertemuan atau ijtima di antara keduanya. Jadi, yang disebut ikhtilat itu perlu memenuhi dua kriteria secara bersamaan, yaitu adanya pertemuan antara lelaki dan perempuan yang bukan mahramnya di suatu tempat dan berlaku interaksi di antara lelaki dan perempuan itu. Mengapa ikhtilat diharamkan? Karena melanggar perintah syariah untuk melakukan infisal, yaitu keterpisahan antara komunitas laki-laki dan perempuan. Dalam kehidupan Islami yang dicontohkan dan diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah dahulu, komunitas lelaki dan perempuan wajib dipisahkan dalam kehidupan, tidak boleh bercampur baur. Misalnya dalam sholat jamaah di masjid, saf barisan lelaki dan perempuan diatur secara terpisah. Dalam kehidupan umum seperti di pasar, rumah sakit, klinik, masjid, sekolah, jalan raya, padang, kebun binatang, dan sebagainya, lelaki dan perempuan dibolehkan melakukan ikhtilat dengan dua syarat, yaitu yang pertama, pertemuan yang terjadi antara lelaki dan perempuan itu untuk melakukan perbuatan yang dibolehkan syariah, seperti aktivitas jual beli, belajar mengajar, merawat orang sakit, pengajian di masjid, melakukan ibadah haji, dan sebagainya. Kedua, aktivitas yang dilakukan itu mengharuskan pertemuan antara lelaki dan perempuan. Jika tidak mengharuskan pertemuan antara lelaki dan perempuan, hukumnya tetap tidak boleh.
Nah, lo sanak muna bengkeng banar Islam nih maatur kehidupan manusia. Kalau kumimpian tang kayak apa sanak? Tulislah di kolom komentar di bawah ini. Klik lambang jempol. Wan jua dibagi-bagi ke akun channel sosmed yang pian miliki. Supaya apa nah? Supaya dakwah Islam itu makin menyebar ke benua kita tercintang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.